KNM ini termasuk pelaku, jadi bukan kambing hitam, tapi memang dia patut diduga sebagai pelaku. Tapi kalau ada pelaku utama, berarti ada pelaku kan? Jadi ada pelaku utama, ada sutradara nih, otak pelaku utama, kemudian ada pelaku di lapangan, ada kemudian yang turut serta melakukan. Jadi kita belum tahu. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Dan saya pasti akan bicara dengan penyidik, agar penyidik nanti bicara dengan saya, apa sebenarnya yang mau saya sampaikan. Sebenarnya penting, buat NM penting banget. Dan saya nggak mungkin ungkap kepada kalian apa yang saya tahu tentang polemik ini. Ditangkapnya selebritis Nikita Mirzani atas laporan yang dilayangkan Reza Gladys memang bukanlah babak akhir dari huru-hara dugaan sindikat mafia skincare. Sebaliknya, bola panas kisruh dugaan sindikat mafia skincare justru bergulir semakin liar pasca Nikita berada di balik jeruji besi. Ya, berbagai macam isu dan spekulasi baru seperti tidak ada habisnya bermunculan. Bahkan tak sedikit yang sampai menduga-duga jika Nikita bukanlah sosok utama dalam aksi sindikat mafia skincare tersebut. Menanggapi semakin liarnya pendapat miring yang tersebar luas, advokat Deoli Payumara pun membagikan pandangannya terhadap kisruh ini dari kacamata hukum. Lantas, seperti apa penjelasan Deolipa terkait hal itu? Serta bagaimanakah pula Deolipa menanggapi pendapat netizen yang menyebut jika Nikita Mirzani hanyalah kambing hitam sutradara sindikat mafia skincare? KNM ini termasuk pelaku, jadi bukan kambing hitam, tapi memang dia patut diduga sebagai pelaku. Tapi kalau ada pelaku utama, berarti ada pelaku kan? Jadi ada pelaku utama, ada sutradara nih, otak pelaku utama, kemudian ada pelaku di lapangan, ada kemudian yang turut serta melakukan. Jadi kita belum tahu siapa mendapatkan apa atau siapa berperan sebagai apa dalam kasus ini, karena ini nanti pembuktiannya nanti ada di persidangan ketika proses sidang atau ketika penyidikan selesai mulai rampung, ini baru kelihatan apakah ada pelaku lain. Nanti makanya itu kita tunggu rilis. Nah, di sini juga ketika teman-teman media ingin ada rilis dari Divisi Humas Polda Metro Jaya, ya kita sampaikan juga kepada Divisi Humas Polda Metro Jaya, kami teman-teman media mengajukan permohonan supaya terhadap kasus yang terkait perkara pemerasannya Nikita Mirzani dan Mail dengan pelapornya adalah Reza Gladys itu supaya segera dirilis supaya tidak menimbulkan kedugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Kita belum tahu siapa pelaku utamanya. Pelaku utama, sutradaranya, pelaku utamanya, pelakunya, kemudian yang turut serta melakukannya kita belum tahu. Tapi yang jelas, yang baru tampak patut diduga pelaku utama adalah Nikita Mirzani. Tapi kalau kemudian diketemukan pelaku utama lain, jadi ada dua pelaku utama. Karena yang memeraskan patut diduga adalah Nikita Mirzani dan Mail. Tapi ada yang mengojok-ojok nih bahasa ininya kan. Nah, mengojok-ojok ini apakah dia pelaku utama atau dia cuma sebagai provokator gitu tanpa mendapatkan keuntungan apapun juga, atau kalau dia memprovokasi tapi dia juga menerima untuk manfaat dari proses pemerasan ini, dia juga sebagai pelaku, bahkan bisa jadi sebagai pelaku utama. Ini semua tergantung dari penyidikan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Kalau memang ada mengarah ada pelaku utama lain yang sebagai provokator atau yang sebagai penghubung atau pemberi ide, nah inilah yang disebut sebagai sutradaranya dalam hukum begitu. Jadi pelaku utamanya dia. Jadi namanya otak pelaku. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu. Karena adanya rasa benci ke Doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin. Pokoknya Doktif harus kena. Kita giring opini. Nggak begitu. Gitu. Jadi masyarakat jadi cerdas aja. Kita lihat faktanya.
Itu seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu? Dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, dokter merasa ini fitnahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Ya, jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya dan jika tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Cemaran nama baik. Semua akan balik ke diri kalian. Tak dapat dipungkiri, kisruh dunia skincare hingga sampai saat ini masih saja menjadi pusat perhatian publik. Tak ayal, jutaan rakyat dari berbagai golongan masyarakat pun ikut bersuara. Salah satunya adalah advokat senior Rasman Arif Nasution, yang bahkan siap mengesampingkan sementara kisruhnya dengan Nikita, guna menguak kasus skincare sampai ke akar-akarnya. Dan pada tanggal 13 Maret 2025 kemarin, Rasman Arif Nasution pun membuktikan ucapannya, di mana ia kedapatan menyambangi rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan Nikita. Lantas, seperti apa hasil kunjungan Rasman? Serta mungkinkah pula ia dan Nikita sudah mulai menjalin komunikasi? Tadi Depan bang. Tadi saya sudah komunikasi Ini bang, kamera bang. dengan penjaga ya. Yang di dalam itu ada beberapa orang penjaga. Kemudian namanya Pak Kadek, orang Bali. Dan ya memang jam besuk kan tidak ada jam segini. Itu sampai jam 3. Dan itu adalah Senin sampai dengan Kamis. Jumat itu nggak masuk. Lalu kemudian saya minta disampaikan ke Nikita Mirzani di dalam bahwa saya ingin bertemu hari Senin atau berikut sekitaran jam 11. Jadi setelah disampaikan, Nikita Mirzani bilang kalau saya mau ketemu tolong melalui penyidik. Ya nanti saya akan komunikasi dengan penyidik. Nah, nanti dia komunikasi ke dalam. Dan saya berharap Nikita bisa membuka ruang komunikasi. Dan saya pasti akan bicara dengan penyidik, agar penyidik nanti bicara dengan saya, apa sebenarnya yang mau saya sampaikan. Sebenarnya penting nih, buat NM penting banget. Dan saya nggak mungkin ungkap kepada kalian apa yang saya tahu tentang polemik ini. Jadi bahasanya, kalau mau bertemu silakan komunikasi dengan penyidik. Dan kalau saat ini belum bisa ketemu karena memang waktunya belum ada. Saya kira begitu. Keikutsertaan Rasman ke dalam pusaran kisruh dugaan sindikat mafia skincare dan kasus laporan polisi yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis pastinya bukan tanpa alasan yang kuat. Pasalnya, kala ditemui di Polda Metro Jaya kemarin, Rasman mengaku jika dirinya menyimpan sebuah informasi penting yang agaknya mampu membantu kepolisian dalam mencari titik terang. Namun sayang, bentuk informasi yang dipegang oleh Rasman belum terkuak secara jelas hingga sampai saat ini. Namun yang pasti, sederet bukti berbentuk rekaman suara dan CCTV yang kadung tersebar di media sosial mendorong Rasman untuk memohon pada para penyidik agar segera menyelidiki secara seksama. Lantas, mungkinkah Rasman sudah siap untuk tampil sekubu dengan Nikita Mirzani? Saya di kubu kebenaran agar terungkap. Ada apa dengan produk skincare? Ada apa dengan pemilik-pemilik atau owner-owner skincare? Kebetulan mereka ini 6-7 orang adalah klien-klien saya. Dr. Richard Lee, Dr. Oki Pratama, Reza Gladys, Atauba Mufid, Seni Sagara, Iwa Wahyudi, MF Klinik, Firayong Ningtyas. Itu semua adalah klien-klien saya. Yang dalam persoalan skincare sekarang mereka ribut. Dan yang saya akan minta kepada NM, Anda buka suara untuk kebenaran. Jangan Anda menanggung derita sendirian. Kalau memang ada sesuatu, proses. Kenapa saya mengantar surat ini? Karena saya tidak ingin, catat ya, tidak ingin ada orang yang terlindungi kalau dia melakukan kejahatan. Kan sangat gampang. Kalau di KPK ini kasus, ini sudah pasti dipanggil Dr. Oki. Karena ada pembicaraan.
Kan ada terang benderang pembicaraan Dr. Oki dengan Reza Gladys, ada. Ada juga di situ Dr. Atoba Mufid, ada juga di situ seseorang yang diduga Deviena, betul ya? Percakapan-percakapan itu. Ada juga percakapan Richard Lee juga sedang ada ngomong, saya lihat itu. Mengatakan ya nanti pada waktu saya akan bersuara, ada kan? Sebenarnya saya tahu semua ceritanya, lengkap. Saya tahu juga semualah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya ataupun apa-apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Makanya saya bilang, tolong Pak Kapolda Metro ungkap setuntas-tuntasnya. Supaya tidak ada bahasa-bahasa yang mengatakan ini store ke sana, ini store ke sini. Tidak usah. Jadi kalau nangani klien, tangani dengan baik supaya terang. Bagi saya NM, jangan tanggung deritamu sendiri. Bang, kalau misalnya Mail, jangan tanggung deritamu sendiri. Ungkap siapa-siapa yang terlibat. Yang pasti adalah klien kami mengedarkan produk ya skincare yang menjadi sebuah usahanya sudah berdasarkan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Sudah melalui tahapan DIP pertama, DIP kedua, DIP ketiga, dan terakhir adalah DIP 4 tentang notifikasi dan izin edar melalui pre-market dan post-market. Nah, tapi kalau kemudian ada juga yang terus menyatakan bahwa klien kami tidak melalui tahapan-tahapan yang kami maksudkan tadi, ya udah, hentikan huru-hara ini, laporkan. Ya, toh yang si NM sudah jadi tersangka, ya laporin kalau memang itu benar gitu loh. Jadi sehingga kemudian ketersangkaan itu ya bisa juga menjadi satu alat nanti untuk membela dia ketika memang klien kami itu ada salah seperti itu. Tegas, Rasman Arif Nasution menyuarakan permintaannya agar segala pihak yang terkait dapat diperiksa oleh aparat kepolisian. Namun yang menarik, terdapat satu sosok yang nampaknya begitu diutamakan oleh Rasman. Sosok itu adalah Dr. Oki Pratama, selaku salah satu pelapor sekaligus kerabat dari Nikita. Pasalnya, Rasman diduga merasa jika kotak Pandora dari misteri dugaan sindikat mafia skincare berada di tangan Dr. Oki Pratama. Terlebih, salah satu dari sederet rekaman yang sudah membanjiri media sosial diduga kuat merupakan suara Dr. Oki. Lantas, seperti apa pesan Rasman kepada Dr. Oki Pratama? Saya melihat, begini ya, Adinda Sunan kan adik saya, pengacaranya Oki sekarang. Saya mau katakan begini, memang kita dapat saja mempercayai bahwa Oki tidak menerima duit yang diterima oleh NM. Bisa saja itu terjadi, tapi karena ini diduga ada persaingan usaha, jembatan itu dalam rangka apa? Kalau orang dijembatani untuk merampok dan memeras orang lain, pidana atau tidak? Pidana kan bro? Pidana. Jadi dia memberi ruang kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Ada satu bahasa yang beliau sampaikan bahwa tentang Dr. O inilah merupakan jembatan. Itu kan pengakuan. Jembatan itu kan sudah jelas sebagai penyedia sarana, penghubung dan sebagainya terhadap peristiwa pidana dugaan pasal 368, kemudian pasal 27B ayat 2 dan pasal 3, 4, 5 Undang-Undang TPPU. Nah, adanya jembatan penghubung ini sebagaimana yang kami duga yang bisa dipersangkakan dengan pasal 56, kemudian terjadinya dugaan tindak pidana. Nah, tapi kalau jembatan tadi ini tidak kemudian menghasilkan atau menciptakan dugaan tidak pidana, ya itu bukan suatu pidana jembatan itu. Beliau tuh orang baik, beliau orang nggak enakan, beliau tidak suka ribut, beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani, ya.
Jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Dan ini buktinya. Tadi malam juga Dokter Oki menyampaikan kepada saya, Bang Sunan, bisa nggak sih didamaiin Mbak Fitri sama Nikita Mirzani? Coba bayangkan. Artinya memang orang ini orang baik gitu loh. Nggak seneng huru hara, nggak seneng ribut. Apalagi mau meres-meres orang. Orang udah kaya kok meres gitu loh. Jadi jauh lah, jauh. Ya, saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dokter Oki berada di tempat yang salah saat ini. Gini, Oki, kau akan saya kejar sampai saya dapat kepastian bahwa kau bersalah atau tidak. Tapi rekamanmu akan saya kejar agar dapat peranmu seperti apa di kasus ini. Kita ngomong yang bener-bener aja deh. Ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya. Ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam-rekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh, ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.